cek. Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 22, dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari yang memuat judul dari Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat 32 diberi judul kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dalam judul ini penekanannya yaitu kehidupan yang baru, yang sama artinya dengan manusia baru. Ayat 17 sampai ayat 32 ada 15 ayat. Renungan pagi kita hari ini diambil dari pertengahan ayat 17 hingga ayat 32, yaitu ayat 22. Ayat 17 sampai ayat 24, di situ dapat kita lihat Rasul Paulus berbicara mengenai apa yang harus kita tinggalkan dari kemanusiaan lama. Manusia lama menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jemaat Efesus dikatakan murid. Kamu telah belajar mengenal Kristus di ayat 20. Kalau benar-benar telah belajar mengenal Kristus atau telah benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang betul-betul mau mengenal Kristus atau Allah, harus ada kemauan yang kuat, yaitu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Murid Kristus harus bersedia berubah, betapapun sulitnya dan beratnya, dengan mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan yang lama, meninggalkan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah atau karakter dan kebiasaan kita yang lama. Dan dari ciri pokok kemanusiaan lama boleh kita bandingkan dengan ayat 17 sampai ayat 20. Dalam kesimpulannya, manusia lama disebut tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia lama itu yang tidak mengenal Allah. Di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang setengah hati, yang hanya nama menjadi murid. Tetapi di sini melalui firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini, mengenal Allah akan
mengerjakan dengan dan menjauhkan, yaitu kehidupan serakah atau melakukan kecemaran. Itulah manusia lama. Serakah berarti tidak peduli lagi apakah tindakannya, yaitu merusak, merugikan masyarakat, mengorbankan orang lain, bahkan merampas hak orang lain. Pokoknya apa yang saya inginkan harus saya dapatkan. Itu prinsip manusia lama. Bagaimanapun dan apapun caranya harus saya dapatkan. Itulah manusia lama. Kalau sudah serakah ditambah lagi dengan mempunyai kuasa, ini sudah lebih celaka lagi. Ia tidak hanya mencelakakan dirinya sendiri, tetapi juga mencelakakan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Paulus harus kita tinggalkan dari kemanusiaan kita yang lama. Padahal justru yang sekarang amat kuat hidup di dalam masyarakat kita. Begitu banyak orang yang tidak mempunyai rasa bersalah, tidak mempunyai rasa malu, tidak mempunyai rasa yang hidup dalam dirinya, yaitu kasih. Namun itulah yang harus kita tinggalkan sebelum kita dapat mengenal manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah murid yang belajar mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah murid yang benar di hadapan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yang mau kita lihat dalam kehidupan keseharian kita, kita jangan lupa kalau kita mau apa ciri pokok diri manusia yang baru, hal itulah justru diukur dari sikap kita terhadap orang lain. Perlakuan kita terhadap sesama kita, khususnya dan keistimewaan mereka yang tidak kita sukai atau kita anggap rendah. Manusia baru tidak cukup hanya banyak berdoa, membaca Alkitab, atau rajin berkebaktian. Semuanya itu sebenarnya baik, tetapi yang paling menentukan adalah setelah semua itu, bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia. Karena itu Paulus mengutip nasihatnya dengan mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan mengampuni kita.
Tuhan telah membuat yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita dan dinampakkan kasih-Nya di dalam kematiannya di kayu salib. Buah dari itulah kita harus mengimani, mengingat, dan mengamalkan supaya kita berbuah menjadi menuju manusia yang dikehendaki Allah atau manusia baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Engkau telah memberkati kehidupan kami. Engkau telah menjagai kehidupan kami hingga kami beroleh selamat di pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi murid-Mu, supaya kami benar-benar mengenal betapa kasih-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, supaya kami berubah menjadi hidup baru, hidup yang berdampak kepada sesama kami, karena buah dari pengenalan atas Engkau Tuhan kami yang menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami tidak lupa mendoakan sanak saudara kami, teman seiman kami, supaya tetap berpegang teguh mengingat firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami selalu mengingat bahwa kami adalah pelaku firman-Mu. Dengan demikian Tuhan, kami berbuah atas kasih-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami yang mungkin dalam kesusahan, mungkin dalam keadaan sakit. Tolonglah mereka, kuatkan iman mereka, supaya mereka bertahan, tetapi selalu ingatkan supaya berteduh dalam kuasa kuat tangan-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.